Halo teman-teman hebat. Kali ini kita akan membahas tentang soal tryout matematika tahap 2 Kabupaten Sleman. Teman-teman siap belajar ya? Soal nomor 1. Ini termasuk soal yang mudah. Teman-teman harus teliti saat menjumlah maupun mengurangkan, teknik meminjam maupun teknik menyimpan. Nah, ini cara mengerjakannya. Kemudian nomor 2, operasi hitung bilangan bulat. Kita lihat tandanya dulu. Negatif 24 negatif dikali positif 17 positif dibagi negatif 4 negatif dikali negatif 12 negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi hasil operasi hitung bilangan tersebut negatif, atau bisa dilihat dengan jumlah negatifnya, ganjil atau genap. Di situ ada 3 bilangan negatif, jadi ganjil. Maka hasilnya kalau ganjil negatif, kalau negatifnya ganjil negatif, kalau negatifnya genap hasilnya positif. Misalnya jika negatifnya ada 4 bilangan, maka hasilnya positif. Nah, di sini ada 3 bilangan yang negatif, maka hasilnya negatif. Setelah kita tentukan negatifnya, kita hitung angkanya. 24 dikali 17 dikali 12 dibagi 4 karena itu pembagian, Bu Wuri letakkan di bawah. Kemudian bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 4 1 dan 12 dibagi 4 3. Tinggal kita kalikan. 24 dikali 17 dikali 3 hasilnya 1224. Kemudian tadi tandanya kan negatif. Nah, jadi hasilnya negatif 1224. Nomor 3, teman-teman lihat tanda kurung, berarti dikurangkan terlebih dahulu baru dipangkatkan 3. 63 dikurangi 39, 24 dipangkatkan 3 dibagi akar 512, akar 3 512, 8 dijumlah dengan 6 kuadrat, itu 36. 24 pangkat 3 13.824 dibagi 8 ditambah 36. Ada pembagian dan penjumlahan. Kita hitung yang pembagian. 13.824 dibagi 8 hasilnya 1728 ditambah 36 hasilnya 1764. Nomor 4, ada tanda bagi, jumlah, dan kali. Maka kita kelompokkan pembagian dan perkalian untuk dihitung terlebih dahulu. 2976 dibagi negatif 16 hasilnya negatif 186.
864 dikali 13 hasilnya 11.232. Hasil penjumlahannya adalah 11.046. Nomor 5. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Kita ubah semua bilangan menjadi pecahan bentuk desimal dengan cara membagi 35 dibagi 16, 13 dibagi dengan 6, kemudian 2,166 kita tambahkan 0 di belakangnya agar belakang koma sama 4 angka. 216% sama dengan 2,16 ditambahkan 20, 2/8 sama dengan 2,1250. Kemudian urutannya adalah 2/8, kemudian 216%, 2,166, 13/6, dan 35/16. Nomor 6. Bu Siti membeli 20 pak buku. Setiap pak isinya 10 buah, kemudian 15 pak ballpoint, setiap pak isinya 12. Harga beli buku 2.500, sedangkan harga jualnya 3.000. Harga beli ballpoint 1.750 rupiah dan harga jualnya 2.000 rupiah. Berapa keuntungan yang diperoleh Bu Siti? Keuntungan penjualan buku, jumlah seluruh buku dikali dengan keuntungan setiap buku. Jumlah seluruh buku merupakan perkalian dari 20 pak dikali isinya per pak 10 buah. Kemudian keuntungan tiap buku, harga jual buku 3.000 rupiah dikurangi dengan harga belinya 2.500 rupiah. 200 dikali dengan 500. Keuntungan penjualan buku 100.000 rupiah. Keuntungan penjualan ballpoint, jumlah seluruh ballpoint dikalikan dengan keuntungan tiap ballpoint. Jumlah seluruh ballpoint 15 pak dikali isinya per pak 12 buah, kemudian dikali dengan keuntungan. Keuntungannya harga jual 2.000 rupiah dikurangi harga belinya 1.750 rupiah. 180 dikali 250 rupiah, hasilnya 45.000 rupiah. Keuntungan seluruhnya, keuntungan buku ditambah ballpoint 100.000 ditambah 45.000, totalnya 145.000 rupiah. Nomor 7. Suhu di dalam kulkas negatif 3 derajat. Kemudian setelah daging dikeluarkan, suhunya naik 5 derajat Celcius. Daging direbus selama 36 menit dengan kenaikan suhu 2 derajat Celcius tiap menit. Yang ditanyakan perubahan suhu daging saat di freezer dengan suhu setelah direbus. Kita perlu mencari suhu setelah direbus atau suhu akhirnya, yaitu suhu di dalam kulkas ditambah kenaikan di luar freezer ditambah kenaikan ketika direbus. Suhu dalam freezer negatif 3 derajat Celcius ditambah kenaikan di luar freezer 5 derajat Celcius ditambah kenaikan setelah direbus, yaitu 36 menit dikali kenaikannya tiap menit 2 derajat Celcius. Hasilnya 74 derajat Celcius. Perubahan suhu diperoleh dari suhu akhir, yaitu setelah
direbus, dan suhu awal ketika daging berada di dalam freezer. Suhu akhir 74 derajat Celcius dikurangi negatif 3 derajat Celcius. Hasilnya 77 derajat Celcius. KPK 42, 51, dan 72. KPK 42 kita bagi dengan bilangan prima 2. 21 dibagi bilangan prima 3, 7, kemudian 51 dibagi 3 ada 17, dan 72 dibagi 2 ada 36, dibagi 2 ada 18, dibagi 2 lagi ada 9, terakhir dibagi 3 ada 3. Kemudian kita tulis 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. 51 3 dikali 17. 72 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk menghitung KPK, jika ada bilangan yang sama maka kita pilih yang pangkatnya paling banyak. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 17. Hasilnya 8.568. Nomor 9. Nia les setiap 5 hari sekali, Ani setiap 8 hari sekali, dan Ina setiap 12 hari sekali. Mereka les pertama bersama tanggal 13 April 2021. Kapan mereka les bersama yang kedua? KPK 5, 8, dan 12 adalah 120. Jadi mereka les bersama setiap 120 hari sekali. Bersama yang kedua yaitu tanggal yang pertama 13 April, 13 ditambah KPK-nya 120. Ada 133. Tadi bulan April, kita kurangkan dengan 30 April. 30 itu jumlah hari di bulan April. Ada 103. Kemudian kita kurangkan 31 Mei. Ada 72. Kita kurangkan jumlah hari di bulan Juni, 30 Juni. Ada 42. Kemudian kita kurangkan dengan Juli, 31 Juli. Ada sisanya 11, bulannya Agustus. Jadi mereka les bersama yang kedua tanggal 11 Agustus 2021. Nomor 10. Ibu memiliki alat tulis, pensil 36, penggaris 48, buku tulis 54. Dari 48 penggaris ada 6 yang patah. Kemudian penggaris itu dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama. Selisih pensil dan penggaris setiap kemasan adalah penggaris 48 patah 6, jadi penggaris tinggal 42 buah. Kita cari FPB-nya dari 36, 42, dan 54 adalah 6. Jadi FPB ini 6 ini merupakan jumlah kemasan. Banyak pensil setiap kemasan diperoleh dari banyak seluruh pensil 36 dibagi dengan banyak kemasannya, yaitu FPB-nya 6. Hasilnya 6. Banyak penggaris setiap kemasan, banyak seluruh penggaris yang tidak rusak dibagi dengan kemasannya atau FPB-nya. 42 dibagi 6 hasilnya 7. Selisih pensil dan penggaris dalam setiap kemasan adalah 7 dikurangi dengan 6, 1. 11. Perkalian dan pembagian pecahan. Pecahan campuran 1/2/7 diubah dulu menjadi pecahan biasa 9/7. Kemudian 1/2 diubah menjadi pecahan biasa 5/2.
Kemudian pembagian kita ubah menjadi perkalian, namun dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Di situ ada bagi 9/7, dibalik menjadi 7/9. Kemudian dibagi 16/21 menjadi dikali 21/16. Kemudian kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ada 4 dan 16, 9 dan 21, kemudian 5 dan 5. Kita kalikan, 7 kali 7 49, 3 kali 4 kali 2 24. Kita ubah menjadi pecahan campuran 21/24. Nomor 12. Hasil dari 2,4 dikurangi 80% ditambah 1/3. Kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Kemudian kita sederhanakan. Selanjutnya kita samakan penyebutnya 15 dan hasilnya 29/15. Sama dengan 1/14/15. Nomor 13. Ibu mempunyai beras dimasak 1/5 kilogram, diberikan nenek 1/5 kilogram, diminta paman 2,73 kilogram, sisanya tinggal 12,37 kilogram. Persediaan beras ibu mula-mula adalah beras mula-mula, sisa beras ditambah beras yang dimasak, kemudian beras yang diberikan nenek ditambah beras yang diminta paman. Sisa beras 12,37 ditambah yang dimasak 1/5 ditambah yang diberikan nenek 1/5 ditambah yang diminta paman 2,73. Kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. Kita jumlahkan, koma harus lurus. Hasilnya 20,50. 20,50 kg beras mula-mula. Nomor 14. Selisih gedung dan tiang bendera adalah 2 meter. Kita jadikan senti, 200 cm. Berapakah selisih pada gambar? Selisih pada gambar merupakan hasil perkalian dari selisih sebenarnya dikalikan dengan skala. 200 dikali 1/50. 40 cm. Nomor 15. Koperasi sekolah mempunyai persediaan topi, dasi, dan kaos olahraga. Kemudian membeli lagi sehingga persediaannya menjadi 4 lusin topi, dasi 4 lusin, dan kaos 3 kodi. Teman-teman ingat, 1 lusin ada 12 buah, kemudian 1 kodi ada 20 buah. Topi yang dibeli persediaan akhir dikurangi persediaan awal sebelum membeli. 4 lusin, 4 dikali 12, 48, kemudian dikurangi 0,5 lusin, 0,5 dikali 12, ada 6, hasilnya 42 buah. Dasi yang dibeli, persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Persediaan akhir 4 lusin, 4 dikali 12, 48, kemudian 1 lusin 2 buah, 1 lusin 12 ditambah 2 ada 14. Hasilnya 34 buah dasi. Kaos yang dibeli, 3 kodi dikurangi persediaan awal, 1 kodi 7. Kaos yang dibeli yaitu 3 kodi dikurangi persediaan awal 1 kodi 7 potong. 3 kodi 3 dikali 60 dikurangi 20 ditambah 7, 27. 60 dikurangi 27, 33 buah.
Nomor 16. Putini memiliki persediaan 38 kilo gula, kemudian menambah 1,5 kuintal. Kita jadikan kilo, 1 kuintal itu 100 kilo, jadi 1,5 kuintal ada 150 kilogram. Gula dikemas menjadi kemasan 500 gram dan 1 kilogram. Kemasan 500 gram atau setengah kilo sebanyak 124 buah. Gula yang dikemas 1 kilo merupakan persediaan ditambah tambahan gula dikurangi kemasan 500 gram. Persediaan 38 kg ditambah 150 kg dikurangi dengan 124 dikali setengah kilogram. Jadi 500 gram sama dengan setengah kilogram. Hasilnya 126 kg. Nomor 17. Usia Keraton Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 2 abad, lebih 6 dasawarsa, lebih setengah windu. Kita ingat kembali, 1 abad ada 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, dan 1 windu 8 tahun. 2 abad, 2 dikali 100 ada 200 tahun, 6 dasawarsa, 6 dikali 10 ada 60 tahun, dan setengah windu, setengah dikali 8 tahun ada 4 tahun. Totalnya 264 tahun usia Keraton Yogyakarta. Kemudian usia musim wayang kekayon yaitu 2019 dikurangi dengan usia keraton, dikurangi selisih usia keraton dengan museum wayang. 2019 dikurangi 264 dikurangi 235. Hasilnya 1990 tahun. Nomor 18. 103 liter dikurangi 6000 cc ditambah 28.000 cm3. Untuk satuan kubik, jika naik dibagi 1000, jika turun dikali 1000. Kemudian konversi desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik atau cc sama dengan mililiter. Kemudian di situ nanti kita ubah 103 liter sama dengan 103 desimeter kubik dikurangi 6 desimeter kubik ditambah 28 desimeter kubik. Jadi itu dibagi 1000, 28.000 dibagi 1000. Hasilnya 125 desimeter kubik. Nomor 19. Adi menyambung 3 buah tongkat. Tongkat pertama panjangnya 0,36 dam, kita ubah menjadi meter, 3,6 meter. Tongkat kedua 4,2 meter, tongkat ketiga 27 desimeter, diubah menjadi meter, 2,7 meter. Panjang himpitan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Semuanya kita ubah menjadi meter. Nah, ini gambaran tongkat yang dihimpitkan, disambung dengan cara menghimpitkan. Tongkat pertama 3,6 meter, tongkat kedua 4,2 meter, tongkat ketiga 2,7 meter. Yang dihimpitkan ada 2 bagian sepanjang 0,3 meter dan 0,3 meter. Panjang tongkat setelah disambung yaitu jumlah dari tongkat 1, 2, dan 3 dikurangi banyak himpitannya. Di situ ada 2 himpitan, 2 kali himpitan. 3,6 meter ditambah 4,2 meter ditambah 2,7 meter dikurangi 2 kali 0,3 meter. Hasilnya 9,9 meter.
Bangun datar yang mempunyai sifat tersebut adalah jajar genjang, mempunyai dua pasang sisi sejajar, sisi AB sejajar sisi CD, sisi AD sejajar sisi BC. Mempunyai dua pasang sudut sama besar, sudut DAB sama dengan sudut BCD, sudut ADC sama dengan sudut ABC. Mempunyai dua diagonal tidak sama panjang dan tidak mempunyai simetri lipos.